Perkenalkan, nama saya Samsu Anwar. Saya adalah guru produktif di SMK Negeri 1 Purwakarta untuk program keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Saat ini saya mengampu mata pelajaran dasar-dasar ketenagalistrikan dengan fokus utama pada materi pokok rangkaian arus bolak-balik, submateri daya listrik dan faktor daya yang seringkali bersifat abstrak bagi siswa. Untuk mengatasi tantangan tersebut, saya mengembangkan sebuah inovasi pembelajaran. Judul inovasi yaitu Motekar versi 01, Monitoring Tools Electrical Parameter. Implementasi media pembelajaran interaktif berbasis IoT untuk visualisasi daya listrik dan faktor daya pada rangkaian AC. Tema inovasi, digitalisasi pembelajaran vokasi, menjembatani konsep abstrak ketenagalistrikan dengan praktik nyata melalui Project Based Learning atau PJBL berbasis IoT. Tantangan utama yang melatar belakangi pembuatan inovasi Motekar versi 01 ini adalah sifat abstrak dari materi daya listrik dan faktor daya. Berikut adalah rincian tantangan dan kebutuhan pembelajaran. 1. Konsep abstrak dan tidak terlihat. 2. Keterbatasan alat ukur konvensional. 3. Kesenjangan antara teori dan praktik. Berdasarkan tantangan tersebut, dibutuhkan sebuah media pembelajaran inovatif yang mampu memvisualisasikan yang abstrak, mengubah angka-angka teoritis V, A, W, VA, dan PF menjadi data yang terlihat jelas dalam satu dashboard. Menyajikan data real time, memungkinkan siswa melakukan eksperimen, misalnya menyalakan beban A, lalu beban B, dan langsung melihat perubahan pada semua parameter secara bersamaan. Interaktif dan menarik, menggunakan teknologi modern, IoT dan web server yang dekat dengan dunia siswa, sehingga meningkatkan motivasi dan keterlibatan. Menjembatani teori dan praktik, memberikan bukti nyata dan langsung dari konsep segitiga daya dan pentingnya faktor daya. Tampilan depan. Tampilan depan adalah antarmuka utama. Pengguna dapat langsung melihat pembacaan sensor pada layar LCD 16x4, 16 karakter 4 baris. Layar ini menampilkan parameter listrik paling penting secara bergantian, seperti tegangan, V, arus, A, daya nyata, P atau watt, dan semu, Se atau VA. Satu stop kontak output, tempat di mana beban atau alat elektronik seperti kipas, setrika, atau pompa akan dicolokkan untuk diukur. Piting lampu dan saklar tunggal. Komponen penting ISP32 Dev Module atau otak. Ini adalah microcontroller yang memproses semua data. Fungsinya ganda, membaca sensor dan bertindak sebagai web server yang membuat hotspot Wi-Fi Motekar. Sensor PZM 0004 versi 03 atau Indra. Ini adalah sensor inti. Arus listrik dari PLN melewati sensor ini melalui current transformer toroid sebelum dialirkan ke beban. Sensor inilah yang mengukur V, A, P, F, dan PF secara akurat. Power supply untuk menyediakan daya 5 volt atau 3.3 volt yang stabil bagi ISP32 dan LCD yang diambil langsung dari sumber AC 220 volt. Fungsi utama Motekar versi 01 adalah mengukur dan memvisualisasikan 6 parameter listrik AC secara bersamaan dan real time. Parameter tersebut adalah tegangan volt, arus ampere, daya nyata watt, dan daya semu volt ampere, frekuensi hertz, dan faktor daya atau power factor. Data ini ditampilkan melalui dua cara, lokal pada layar LCD di perangkat dan web dashboard pada smartphone atau laptop siswa yang terhubung ke hotspot Wi-Fi perangkat melalui alamat IPS atau 192.168.4.1. Keunikan Motekar versi 01 terletak pada kemampuannya menjembatani teori abstrak listrikan AC dengan data visual yang interaktif. Dashboard 6 dalam 1, tidak seperti multimeter biasa yang hanya mengukur 1 atau 2 parameter. Alat ini menampilkan semua 6 parameter dalam satu layar. Visualisasi real time, siswa dapat langsung melihat apa yang terjadi pada faktor daya ketika sebuah motor atau beban induktif dinyalakan dibandingkan dengan lampu pijar atau beban resistif. Biaya sangat terjangkau. Alat ini mereplikasi fungsi dari Power Quality Analyzer yang harganya puluhan juta rupiah, namun dengan biaya komponen yang sangat murah sehingga ideal untuk alat praktikum massal di SMK. Interaktif, berbasis IoT, menggunakan smartphone siswa sebagai media pembelajaran membuat praktikum menjadi lebih relevan dan menarik bagi generasi digital sejalan dengan prinsip PJBL. Itu monitoring tools electrical parameter.
aya arus, aya kuspi, aya daya, aya frekuensi, benar? Nah, jadi Bapak dijunjung di kami. Aya geus nyambung ka potekan? Maksudnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, proses kalian ketikkan 192, 168, 4 itu. Buka ini, buka. Nah, A itu arus, P-nya itu daya nyata, S-nya itu daya semu, terus F-nya itu frekuensi, PF-nya itu faktor daya yang tadi Cosby. Jadi satu alat ukur ini Bapak menunjukkan 6 parameter yang ada di sana. Jadi itu perlu pakai voltmeter, itu perlu pakai ampermeter, itu perlu pakai wattmeter, itu perlu pakai Cosby meter, itu perlu pakai frekuensi meter. Apa terdisplay di dia kami. Lalu bebannya beban resistif, satu untuk sebuah lampu. Yang kedua ini beban induktif sebuah kipas angin. Nanti kita lihat hasilnya daya nyata sama daya semuanya beririsan atau jauh. Ya, mungkin secara hitung-hitungan bisa kalian hitung V arusnya kali tegangan kali Cosby itu jadi apa? Daya nyata. V kali I jadi daya semu. Kalau nanti kalau yang di handphone itu sudah ada baca daya semu, daya nyata. Kalau ini kenapa P cuma S terbatas karakternya di sini? Ya, makanya P itu daya nyata, S-nya daya semu. F-nya frekuensi, PF-nya daya Cosby, A-nya ampere, P-nya tegangan. Ya, kita coba yang pertama untuk yang bebannya beban resistif. Ini berapa watt? Kita tidak tahu berapa wattnya. Lampunya tidak tahu karena ini tidak ada displaynya berapa wattnya. Ya, nanti juga akan kelihatan di sini. Ya, kita lihat beban resistif, beban yang bagus atau tidaknya, nanti kita lihat di tampilannya. Oke? Ya, 1 ya, volt. Tadi kan syarat dengan Bapak ampere, kenapa masih 0 warnanya? Kan tadi sudah jelas di sana kan? Nah, belum ada beban yang dipasang. Kan bebannya sudah dipasang tapi belum di on kan? Betul? Nah, yang pertama, ini percobaan yang pertama dengan beban resistif dengan sebuah lampu berapa wattnya? Nah, kita tunggu di sana. Nanti di sana tolong bacain P-nya berapa, arusnya berapa? Berapa? P-nya 200, arusnya 0,25 dayanya. Nah, tolong temennya kalau bisa mah pakai kalkulator. Ya, kan bisa dihitung. Benar nggak? Dikali 200 kan? Nah, itulah yang disebut dengan daya semu. Berapa? Satu kan di sini? Ya. Nah, berarti ini yang diinginkan oleh PLN nih, satu. Berarti ini cocok. Jadi daya yang diambil dari PLN V kali I, ya, maksimal oleh kedua jadi panas. Jadi beban yang daya yang 50,8 itu yang daya nyatanya itu terkonversi jadi apa aja? Jadi panas, jadi daya, jadi sangat yang diidamkan, yang diidamkan oleh PLN. Jadi daya PLN terserap habis sama. Jadi daya yang masuk dan daya yang keluar itu sama. Ya, jadi berarti lampu ini secara maksimal menerima daya dari PLN. Inovasi Motekar versi 01 memberikan dampak dan manfaat yang signifikan di 3 level utama bagi siswa, bagi guru, dan bagi sekolah sebagai institusi pendidikan vokasi. Dampak utamanya adalah transformasi pembelajaran yang sebelumnya teoritis, pasif, dan abstrak menjadi pembelajaran yang interaktif, visual, dan kontekstual berbasis data real-time. Bagi siswa, membuat sesuatu yang dianggap abstrak menjadi lebih jelas, rasional, dan mudah dipahami. Meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar, proses praktikum menjadi jauh lebih relevan dan menarik. Siswa menggunakan teknologi yang sangat dekat dengan mereka, yaitu smartphone sebagai alat ukur canggih.
Ini mengubah mereka dari pengamat pasif yang hanya melihat guru atau satu alat ukur menjadi praktikan yang aktif dan terlibat langsung. Memicu pembelajaran berbasis proyek atau PJBL, alat ini dapat menjadi inspirasi siswa tidak hanya menggunakan alat, tetapi tertantang untuk membuat, memodifikasi atau mengembangkannya, misalnya menambahkan fitur data logging. Ini mengintegrasikan keterampilan IoT, pemrograman, dan instalasi listrik dalam satu proyek nyata. Bagi guru inovator, efisiensi proses demonstrasi. Saya sebagai guru tidak lagi kesulitan menjelaskan hubungan dinamis antar parameter. Cukup dengan satu demonstrasi singkat, siswa bisa langsung menangkap inti materi. Saya bisa berkata, amati dashboard di HP kalian. Perhatikan apa yang terjadi pada PF saat saya nyalakan board ini. Alat peraga inovatif dan diagnostik, Montecare versi 01 berfungsi sebagai alat peraga interaktif yang canggih. Saya dapat merancang skenario pembelajaran yang lebih kaya, misalnya simulasi perbaikan faktor daya yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan hanya dengan multimeter atau tang ampere biasa. Pengembangan profesionalisme. Pembuatan alat ini mendorong saya untuk terus belajar dan berinovasi, mengintegrasikan teknologi IoT ke dalam kurikulum teknik instalasi tenaga listrik sejalan dengan tuntutan zaman. Bagi sekolah SMK Negeri 1 Purwakarta, efisiensi anggaran, cost efektif. Sekolah dapat mereplikasi alat ini dengan biaya yang sangat terjangkau dibandingkan membeli satu unit power quality analyzer komersial yang harganya puluhan juta rupiah. Sekolah dapat memproduksi 10 hingga 20 unit Montecare untuk melengkapi kebutuhan praktikum di lab TITL. Mendukung visi sekolah modern, digitalisasi. Inovasi ini sejalan dengan program digitalisasi pendidikan vokasi dan visi SMK Pusat Keunggulan. Ini menjadi bukti bahwa SMK Negeri 1 Purwakarta mampu beradaptasi dan mengimplementasikan teknologi industri 4.0 dalam proses belajar mengajar. Produk unggulan program keahlian. Montecare versi 01 dapat menjadi produk unggulan atau teaching factory dari program keahlian TITL yang menunjukkan kualitas dan inovasi pembelajaran di sekolah. Sebagai penutup, inovasi Montecare versi 01 ini hadir sebagai solusi konkret atas tantangan besar dalam pembelajaran vokasi, yaitu memvisualisasikan konsep listrikan AC yang abstrak. Alat ini berhasil mentransformasi materi daya listrik dan faktor daya yang sebelumnya hanya rumus teoritis di papan tulis menjadi data yang hidup, interaktif, dan dapat diamati secara real-time langsung di smartphone siswa. Montecare versi 01 adalah bukti nyata bahwa implementasi teknologi IoT yang sederhana dan terjangkau dapat secara langsung menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik di dalam kelas. Harapan saya, inovasi ini dapat secara signifikan meningkatkan pemahaman dan kompetensi siswa di SMK Negeri 1 Purwakarta, membekali mereka dengan pemahaman praktis yang relevan dengan kebutuhan industri. Terima kasih.